الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat maghrib yang insyaallah dilanjutkan nanti setelah kajian, kita lanjutkan salat isya berjamaah. Yang juga ke semua jamaah Masjid Baitur Rahman yang senantiasa kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dalam pembelajaran kita terkait dengan perjalanan hidup manusia. Kalau dulu kita sudah membahas tuh ya, mulai dari alam rahim sampai kemudian ketemu kita di yaumil qiyamah. Cuma kita bahas dalam satu konteks perjalanan hidup manusia di alam dunia ini yang masih hidup. Ya, kita pernah berada dan saat ini kita berada dalam satu dimensi ibadah. Setiap kita pasti, ya, dalam kehidupan kita pasti ada satu waktu di mana kita dituntut wajib untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ibadah yang memang wajib hukumnya, yang mau gak mau ya memang harus dikerjakan karena wajib. Itu adalah ibadah yang namanya sholat. Kalau Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam, bahkan sampai kepada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nabi dan juga rasul memberikan sebuah pembelajaran tentang apa penyampaiannya, tentang tauhid, yang kemudian dilanjutkan dengan perintah ibadah. Fokus ibadah yang paling utama adalah sholat. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Ini wahyu yang pertama yang sampai kepada mereka para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi kita udah pasti Pak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Literaturnya setelah tauhid sudah beres, iman kepada Allah Subhanahu wa taala,
juga beres, maka literatur tentang pelaksanaan ibadah ada sempurnanya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innani anallah, ini sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Ya, setelah Allah perkenalkan dirinya sebagai Tuhan dan tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka kalimat atau ayat selanjutnya fa'budni, maka beribadahlah untukku, beribadahlah kepadaku. Wa aqimis shalah, wa aqimis sholata li zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat. Waspada ya, bapak berani meninggalkan sholat, itu dipertanyakan imannya. Ya, jelas imannya masih kurang beres, ibadahnya masih kurang beres, karena masih berani meninggalkan sholat. Satu waktu saja kita meninggalkan sholat. Ini sedikit penjelasan Pak ya. Satu waktu kita meninggalkan sholat, ketemu dengan waktu sholat lainnya, contoh zuhur sampai habis waktunya ketemu asar, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu makna hadisnya, itu kifaratnya satu wukuf. Satu wukuf itu berapa tahun? 80 tahun kita netap di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Bisa bayangin gak Pak? Ya, satu wukuf 80 tahun. Satu waktu meninggalkan ibadah yang namanya sholat. Kalau satu wukuf 80 tahun, ukuran dunia satu tahun berapa hari? 365 hari. Coba kita hitung ya. 80 tahun kali 365 hari. Itu ukuran dunia. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Udah bisa bayangin kan? Itu nanti kita disiksa di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Nanti kita bahas dalam pertemuan nanti. Ya, ini masih jauh. Aqimis sholata li zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Pembelajaran kemarin ada sebuah sunnah ketika kita ibadah yang namanya sholat, pada satu saat di mana kita melaksanakan yang namanya tahiyatul akhir. Ada sunnah yang kita baca sebelum salam. Ini saya ulang biar nyantel terus ilmunya. Soalnya orang model kita model tua Pak, kalau ngaji nggak diulang-ulang cepat hilang. Tapi kalau utang hafal Pak, ya pasti hafal ya kalau utang. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu dibaca sebelum salam. Ya, ini kalimat doa ini adalah kalimat doa perlindungan, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, kami mohon, aku minta ya Allah, kami berlindung kepada-Mu wahai Allah dari yang namanya neraka jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabri, kami berlindung kepadamu ya Allah dari yang namanya perkara azab kubur. Doanya paten gak cukup. Kita minta doa jauh dari neraka, jauh dari azab kubur. Wa a'udzubika minal mahya wal mamat, kami berlindung kepadamu ya Allah dari yang namanya fitnah kehidupan. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kematian.
wa min fitnatil masihid dajjal, dan yang terakhir kita berlindung kepada Allah dari yang namanya kedatangan dajjal. Ini dibaca sebelum salam. Kalau yang udah biasa, fil alamina innaka hamidum majid. Jangan buru-buru Pak salat Pak. Ya. Saya cuma ngasih tahu. Kenapa? Karena kita dituntut tumakninahnya. Santai, sejenak, fokus. Kenapa? Karena kita lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngapain sih mau buru-buru salat? Tanya, ya. Ini rontok dosa kita yang ada di beban kita, di dalam punggung di atas kepala kita nih. Ketika kita ruku, rontok tuh semua. Ketika kita sujud, beban dosa yang ada pada diri kita manusia itu rontok. Makanya agak dilamain, agak sedikit tenang, tumakninah. Selesai fil alamina innaka hamidum majid, baca doa sampai kalimat permohonan perlindungan dari kedatangan dajjal. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh sebelum salam ada lagi doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta dipercantik tuh ibadah kita. Kita minta tuh dipercantik rasa syukur kita. Ya. Kita minta ibadah yang tercantik, ibadah yang terbagus, syukur yang terbaik, syukur yang tercantik. Minta tuh. Ya. Dalam pembahasan kita adalah kalimat perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari yang namanya api neraka jahannam. Ya. Cuma sedikit ilmu Pak. Saya cuma sering kali nampakin biar ingat terus dah. Ya, sebelum salam perhatikan, ini penting. Ya. Jangan buru-buru. Ketika telunjuk sudah mau kita tutup, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita lihat makna salat adalah diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Beresin dulu ucapan salamnya Pak. Karena ini adalah doa adab kita. Ya, jangan sambil jalan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini ilmu. Ya, penting. Assalamualaikum warahmatullah. Baru nengok. Kemudian balikin lagi, tenang lagi dulu, baru baca lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Baru gerak kepala, nengok ke kiri. Paham sampai di sini? Insya Allah. Nggak bisa buru-buru ya Pak. Lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kita berlindung kepada Allah dari yang namanya api neraka jahannam. Kemarin kita sudah belajar bagaimana sifat daripada api neraka itu. Ya, api dunia aja sudah kita bahas kemarin ya. Api dunia itu intinya apa Pak? Api dunia. Api dunia itu adalah asapnya api neraka. Yang ketika itu ya, malaikat Jibril alaihissalam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil api neraka untuk kepentingan dunia. Untuk Nabi Adam alaihissalam minta sebiji kurma, ditolak sama malaikat Malik. Jangan, bisa hancur nih bumi. Setengah aja tetap laporan lagi ke Allah tuh. Setiap ini dilaporan ke Allah. Belum bisa. Sampai dikasih yang namanya biji sebesar biji atom, biji sawi. Ya. Masih juga ditolak. Ya. Ditolaknya apa? Ditolaknya tapi dikasih tapi dengan syarat harus direndam di yang namanya bengawan. Ya. Direndam dulu 1000 tahun. Lantas kemudian baru tuh kalau bahasa kita ngebulnya, nah asapnya itu baru diletakkan di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Itulah api dunia. Kalau sifat daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu kita sudah belajar. Dari 1000 tahun dikobarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari warnanya putih, lantas 1000 tahun kemudian warnanya merah,
lantas kemudian 1000 tahun lagi dikobarkan menjadi warnanya hitam. Itulah sifat daripada api nerakanya Allah Azza wa Jalla yang ada nanti di yaumil qiyamah. Luar biasa hebatnya ya. Ditanya lagi, mau nggak masuk neraka? Makanya kita minta tuh. Waktu sholat pun kita minta kalimat perlindungan. Selepas sholat pun sebelum Allahumma antas salam, kita minta Allahumma ajirna minan nar. Selepas doa itu kita doa juga minta secara pribadi malah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta lagi dijauhkan dari neraka Allah. Kenapa? Karena ada kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukadimah tadi saya sudah sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilannya buat orang-orang yang beriman, Pak. Enggak ada ya ayyuhal kafirun, enggak. Kenapa? Karena sudah dijawab sama Allah. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama jumara. Yang pertama kali bakal digiring oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam lembah jurang neraka Allah Azza wa Jalla, tidak lain dan tidak bukan adalah mereka orang-orang kafir. Jadi sinkronnya ayat. Ya, kalau kita belajar di makna ayat itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang diminta sama Allah adalah mereka orang-orang beriman seperti kita. Ku anfusakum, yang pertama kali pribadi kita yang diminta, jaga dirimu, wa ahlikum, dan juga keluargamu, anak, istri, orang tuamu, jaga semuanya. Dari hal apa? Wa ahlikum nar, dari yang namanya api neraka. Paham sampai di sini, Pak? Insya Allah. Sifat neraka sudah kita pelajari, dan keadaan tentang neraka ya ini sudah jelas ya. Yang pertama kali masuk neraka siapa? Mereka orang-orang kafir. Kemarin kita pembahasannya baru sampai tuntutan pertama ahli neraka. Ya, masih ingat gak? Lupa Ustaz. Ya, pasti saya yakin lupa. Ya, penyesalan udah pasti itu. Ya, yang pertama kali dibahas fa'tarafna bidzunubihim. Orang-orang kafir, orang-orang yang rajin maksiat dulu waktu hidupnya di alam dunia, waktu dia masuk nyemplung ke dalam nerakanya Allah, dia nyesal, Pak. Nyesalnya tentang dosa, tapi udah nyemplung, udah dibakar. Telat gak kira-kira? Nanti kita bahas lagi, insya Allah. Paham sampai di sini ya? Insya Allah. Golongan pertama yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala telah Allah jelaskan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir digiring ke neraka jahanam secara berbondong-bondong, berkelompok tuh, Pak. Dengan cara apa? Dengan cara diseret oleh malaikat-malaikat ajab. Diseret, Pak. Kalau bahasa kita benar, rambut dijemut kali. Ayo, masuk, ayo. Ya Allah. Itu rombongan tuh, Pak. Ila jahannam jumara. Mereka masuk ke dalam nerakanya Allah secara bergerombolan. Sebelum masuk hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sebelum dia masuk ada di gerbang neraka. Ini jangan diumpamakan gerbang neraka itu sama seperti kita masuk ke dalam rumah ya. Awas, hati-hati ya, menerjemahkannya hati-hati. Ya, karena apa yang ada di yaumil qiyamah nggak sama dengan apa yang kita bayangkan lewat mata dunia kita, lewat telinga dunia kita, ya, lewat perasaan dan hati kita, enggak. Hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bissawab. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika mereka sampai di gerbang nerakanya Allah, di pintu nerakanya Allah, wa qala lahum khazanatuha. Dan berkatalah mereka para penjaga neraka.
Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Tuh sebelum ahli neraka masuk, orang-orang kafir, ya. Ini Pak Irwan terlalu kenceng kan ya? Biarin dah, biar pada denger. Ini penjelasan harus begini Pak. Sebelum mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla, malaikat Malik, juga jangan disimpulkan satu orang Pak ya, malaikat Malik. Kalau bicara biar gini. Polisi satu orang bukan Pak? Ya banyak. Ya. Mau masuk ditanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatlu alaikum ayati rabbikum. Apakah belum ada seorang utusan, seorang rasul, ya, yang menyampaikan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala? Bala, benar, ya. Walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Lantas kemudian mereka pun menjawab telah datang, namun telah menjadi kepastian bahwasanya azab itu adalah untuk mereka atau atas mereka orang-orang kafir. Udah menjadi kepastian tuh Pak. Makanya saya kembalikan tadi biar kita paham sama-sama, nggak gagal paham. Ingat, Rasul atau Nabi, ya, dalam risalahnya mereka menyampaikan tentang ketauhidan. Paham sampai di sini? Ya. Mulai dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam dan bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan adalah perkenalan terhadap Tuhannya, tauhidnya yang harus beres. Makanya ayat yang pertama muncul adalah innani anallah. Allah perkenalkan. Kita perlu bahas lagi Pak. Sedikit mundur. Kapan sih Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan? Yang pertama ketika Bapak masih ada di dalam alam rahim. Ini udah sering kali saya sampaikan dulu ya, pembahasan yang setahun atau 2 tahun yang lalu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Allah udah memperkenalkan kita tuh Pak. Ya. Katakanlah wahai jabang bayi, aku ini adalah Tuhanmu. Qalu, mereka berkata, semua kita ketika kita menjadi jabang bayi mengatakan qalu bala syahidana. Benar wahai Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan kami menyaksikannya. Keluar dari rahim ibu menjadi seorang manusia, lantas pengenalan Tuhannya dilakukan oleh siapa teknisnya? Orang tuanya. Dia menjadi ingkar atau menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan Allah adakan mereka para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kalimat tauhid ini, maka tinggal bagaimana pencernaan kita sebagai manusia. Bapak dikenalkan Allah sama siapa Pak? Sama orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat pertama yang harus didengar oleh bayi itu. Ya, ada sebagian orang yang bilang bid'ah. Ini bodoh. Maaf saya bilang bodoh, kenapa? Ini bentuknya tafaul, motivasi Pak. Ya, keberkahan. Kita memperkenalkan anak yang baru dilahirkan dengan kita sebagai orang tuanya punya tanggung jawab moral dan punya tanggung jawab agama. Kenapa anak diajarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Pengenalan dirinya terhadap Tuhan. Coba kalau bapak baru lahir, emaknya penyanyi dangdut, maaf, dinyanyiin dangdut, kira-kira connect gak tuh anak? Ya, kalimat tauhid yang pertama kali dibunyikan, pertama kali didengungkan. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Tuhan yang maha besar. Sama ketika kita mendapatkan perintah anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Kamu ibadah kepada Allah, jangan menduakan Allah. Kan kalimat perintahnya gitu. Sejak kecil dari rahim kita sudah dikenalkan oleh Allah. Ketika kita lahir pun dikenalkan sama orang tua kita.
Nah, kalau kita tarik back to basic lagi, zamannya Nabi Adam, Allah sudah menyampaikan bagaimana perkenalan diri manusia itu kepada Tuhannya. Makanya ditanya, qala alam ya'tikum rusulam minkum yatlu alaikum ayati rabbikum. Apakah belum ada seorang rasul yang menyampaikan kepadamu, seorang utusan yang menyampaikan kepadamu tentang ayat-ayat dari Tuhanmu? Qalu bala walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin. Udah disampaikan, tapi memang udah menjadi sebuah kepastian bahwasanya azab api neraka jahanam khusus diprioritaskan untuk mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Pak? Udah nggak ada tawar-menawar. Ayat Quran ini yang menjelaskan, ya. Qila dakhulu abwaba jahannam. Lantas malaikat Malik bilang, lo masuk semua ke dalam nerakanya Allah. Ya, udah silakan masuk. Masuknya itu diunyeng-unyeng Pak, diseret. Ya bahasa kita, bahasa Betawinya. Ya Allah. Qila dakhulu abwaba jahannam khalidina fiha, kalian kekal di dalamnya abadi. Nanti kita akan bicara lagi Pak dalam penjelasan lainnya Pak. Kenapa dikatakan abadi? Hitungannya lama kok Pak. 1000 tahun di dalam neraka, nanti minta minum tuh Pak. Minumnya apa? Hamimah wa ghasyara. Minumannya adalah nanah yang pedih, nanah yang panas, air panas yang mendidih. Hamimah wa ghasyara, 1000 tahun. Terus kemudian minta lagi 1000 tahun dia harus nanti. 1000 tahun terus. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, khalidina fiha babi'sa maswal mutakabbirin. Ya, sudah menjadi sebuah kepastian bahwasanya orang-orang kafir masuk neraka. Dan silakan masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan kalian kekal di dalamnya karena kesombongan kalian. Termasuk setan, termasuk iblis. Nanti juga iblis dan setan dituntut Pak sama ahli neraka. Kita coba nanti, masih jauh Pak, asal mau sabar. Pak Irwanto sampaikan masalah kayak gini, oh penting. Kenapa? Sebagai motivasi giroh kita untuk belajar agama. Kenapa sih kita harus sholat? Kenapa sih kita harus baca doa perlindungan? Ya wajib buat kita. Kenapa? Karena hal ini harus sampai Pak. Penting, dan ini menjadi sebuah motivasi buat kita ibadah. Ya udah jangan main-main lagi dah. Apalagi udah tua. Ya. Kita bersyukur Pak. Kenapa? Banyak orang tua di dalam masjid karena mereka sudah menghadapi romantika kehidupan yang dulu waktu muda. Ya, masih bagus. Kalau kita mau keluar sana, ada aki-aki masih main di klub. Masih ada nggak kira-kira? Karena mereka orang kaya. Belum kepentok aja tuh orang ya. Belum kepentok aja itu manusia. Ya Allah, karim. Lantas mereka orang-orang kafir digiring ke dalam nerakanya Allah, disambut oleh malaikat Malik, silakan masuk. Dan sebelumnya ditanya apakah sudah ada seorang rasul yang menyampaikan, sudah. Tapi memang ini menjadi sebuah kepastian bahwasanya api neraka, azab neraka memang untuk skala prioritas untuk mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kita masuk pada pembelajaran utama kita, yaitu tuntutan pertama. Tuntutan pertama ahli neraka. Kenapa sih mereka ahli neraka pakai nuntut segala, pengen apa sih sebenarnya? Hah? Tuntutan orang-orang ahli neraka itu untuk apa Pak sebenarnya Pak? Tuntutannya tidak lain dan tidak bukan dari pertama sampai keempat bahkan kelima. Tuntutannya tidak lain dan tidak bukan adalah fakhrijna minan nar fakhrijna minha. Wahai Allah, keluarkan kami dari sini. Keluarkan kami dalam neraka ini, intinya. Ya, kita coba sedikit mengupas tentang tuntutan mereka ahli neraka. Ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pembelajaran buat kita semuanya. Apakah mereka betah di dalam neraka?
Saya tanya, betah nggak kira-kira? Ya kagak betah Pak, hiruk pikuk di dalam neraka Pak. Bapak ngelihat kebakaran bagaimana Pak? Lihat secara zahir aja. Ada kebakaran nih, ya. Orang-orang di sekitarnya santai nggak kira-kira? Hah? Santai nggak kira-kira? Oh hiruk pikuk Pak, padahal yang dibakar rumah umpamanya. Ini orang yang dibakar Pak di dalam neraka. Banyak lagi. Apa nggak hiruk pikuk? Nanti kita jelaskan insya Allah. Ya. Al-Mu'minun ayat 11 memberikan kabar, ya, bahwasanya tuntutan pertama ahli neraka setelah mereka masuk ke dalam neraka, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dibakar mereka. Ya, diganti lagi kulit mereka, dibakar lagi. Terus mereka ahli neraka menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tuntutan mereka direkomendasikan oleh Allah untuk kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah pembelajaran. Apa kata ahli neraka? Ini direkomendasikan dalam Al-Qur'an, ayat yang ke-11 di dalam surat Al-Mu'minun. Rabbana amatna tasnataini wa ahyaitana snataini fa'tarabna bidzunubina fahal ila khurujim min sabil. Apa makna ayat ini? Rabbana amat tanas nataini, wahai Allah, Engkau yang telah mematikan kami 2 kali. Wa ahyaina tanas nataini, Engkau wahai Allah yang menghidupkan kami 2 kali. Setelah mereka ahli neraka mengatakan ini, bahwasanya kita punya hidup 2 Pak, dunia akhirat nanti, ya, dunia akhirat, matinya juga 2 kali, ya. Penyesalan pertama yang diungkap oleh ahli neraka setelah dia sampaikan bahwasanya kebenaran Allah adalah nyata, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu milik Allah, ya. Cuma kita aja kebanyakan manusia itu ragu-ragu. Ya, kita yakin bahwasanya akhirat itu ada, wa innas sa'ah la'atiyatul la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Bagi siapa? Bagi kita orang-orang yang beriman. Ya, makanya iman yang paling utama. Rabbana amattana snataini, wahai Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali. Wa ahyaina natasnataini, Engkau menghidupkan kami 2 kali. Udah ada penjelasan ini oleh Allah, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Pak, kalau Bapak sudah mati, dibangkitkan, baru percaya. Yang pertama penyesalan mereka adalah fa'tarafna bidzunubina, maka kami sadar wahai Allah, dulu kami pernah berbuat dosa. Dulu waktu kami di dunia kami berbuat dosa. Dulu waktu kami hidup kami banyak berbuat dosa. Nyesalnya di mana Pak? Nyesalnya udah dibakar di dalam neraka. Kira-kira diterima nggak sama Allah? Penyesalan kayak gini, hah? Telat. Kalau kata sekolah telat. Fa'tarabna bizunubina, wahai Allah, kami yakin, kami percaya bahwasanya kami pernah berbuat dosa, kami pernah berbuat khilaf, kami pernah berbuat salah, kami pernah berbuat maksiat padamu wahai Allah. Itu perilaku dunia, tapi disesalinnya udah nyemplung ke dalam neraka. Telat. Ya. Kita pernah belajar ya, bagaimana telatnya orang-orang yang nggak pernah sedekah. Nyesalnya waktu mau mati Pak, nyesalnya mau dikubur. Ya, bagaimana penyesalannya? Makanya ini sebagai motivasi buat kita. Saya nggak bicara dosa dulu, deh amal dulu, amal. Ya, amal. Kita pernah ungkapin nih, ada 5 tuntutan jiwa sebenarnya. Ya, tapi yang pasti satu aja nih. Ketika kita mau mati, itu penyesalan kita untuk apa? Untuk pengen kembali ke dunia. Rabbana, wahai Allah, tangguhkan kematian kami.
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, tangguhkan kematian kami. Untuk apa kalau mau ditanya? Kenapa ditangguhkan? Padahal kalau kita bicara soal kematian, hukumnya baktatan ya Pak, tiba-tiba. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, maka dia tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan walau sesaat. Ini orang yang nggak pernah sedekah, Pak, ya pelit. Yang nggak pernah sedekah nanti matinya nyesal. Dia bilang Rabbana laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, tangguhkan kematianku. Untuk apa? Fa asaddaqa wa kum minas sholihin. Agar kami, supaya kami, maka kami, bahasanya udah banyak itu. Maka kami akan bertransaksi sedekah, wahai Allah. Wa kum minas sholihin. Kami pengen jadi orang soleh. Apalagi Pak Tanto? Telah. Udah mau mati, pengen sholat. Udah mau mati, mau baca Quran. Belum bisa baca Quran, masih ikro lagi. Mau mati, mau sedekah. Mau mati, pengen jadi orang soleh. Sekarang Pak waktunya. Nah, kalau dikaitkan erat dengan penyesalan yang tadi lewat surat Al-Mu'min ayat 11. Fa'tarabna bijunubina. Wahai Allah, kami pernah melakukan transaksi dosa, tapi nyesalnya di dalam neraka. Padahal dalam risalah Nabi Nuh sudah mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka kalian beristighfar kepada Tuhan kalian, minta ampun. Itu Nabi Nuh, zamannya Nabi Nuh setelah Nabi Adam, jauh banget. Literaturnya lengkapnya sama Nabi Muhammad, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dajan ya, stop ya. Pak Ero mesti diingetin Pak, keenakan kalau nyampein. Dah, tuntutan pertama masih ya. Tuntutan pertama bahwasanya ahli neraka sadar bahwasanya kematian 2 kali, kehidupan 2 kali. Ada penyesalan dosa di dalamnya. Lantas kemudian apa? Fahal ila khurujim min sabil. Apa katanya? Adakah jalan keluar bagi kami wahai Allah untuk keluar dari neraka? Satu ya, baru kita pelajari. Kemarin juga baru satu, biarin diulang. Soalnya kalau nggak diulang-ulang bakalan nggak ingat. Apa? Pertama, bahwasanya ahli neraka tuntutannya lewat pengakuan hidup dan kematian yang 2 kali, lewat penyesalan dosanya dia pengen keluar dari neraka. Udah cukup ya? Ya mudah-mudahan. Ada yang mau ditanya? Hah? Udah cukup. Udah ntar kalau ini makin panjang lagi. Insya Allah besok aja lagi ya. Ya, biar kita semangat Pak ibadah. Tolong semangat deh pokoknya ibadah nih. Kita udah tua Pak. Habis tua ngapain? Mati. Kita nggak tahu ya, nggak ada yang tahu nih. Nggak ada yang tahu kita semuanya. Siapa yang mati duluan? Ya, saya yang belakangan atau Bapak yang duluan? Ya nggak tahu kan? Ya atau dibalik Pak, Bapak duluan saya belakangan. Ya, ntar nggak ada yang ngurus Pak Ustadz. Iya, Insya Allah semuanya hanya Allah yang tahu. Ya, kita pasti akan dimatikan oleh Allah dan tidak satupun manusia yang hidup kekal abadi. Ya, Insya Allah sebelum kematian kita ada ampunan dosa buat kita. Mudah-mudahan kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus Allah bimbing kita, terus Allah beri kita hidayah. Insya Allah hidup kita penuh dengan iman yang istiqomah, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahagia dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.